Semoga yang ada di sini diberikan karunia bahagia, sukses dan mulia. Dan ini menjawab salam saya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelapangan rizkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mic mendengar suara saya, yang belakang mendengar suara saya. Saya ingin menguji sejauh mana konsentrasi Anda tanpa mic. Hari ini Anda akan belajar suara perut, bagaimana bisa didengarkan 300 orang tanpa mic. Dan ini penting untuk para dai. Jadi Anda berbicara tapi tidak lelah karena berbicara dengan suara perut. Perhatikan baik-baik. Terima kasih pada ayah Anda Ahmad Sofyan, Bapak Kiai Haji. Dan mudah-mudahan hari ini Anda belajar bagaimana vibrasi. Kita akan belajar yang pertama. Sengaja saat pamit dulu. Perhatikan, yang terhalang tiang pindah, jangan sampai tiangnya yang kita pindah. Karena hari ini kita belajar tentang bagaimana visualisasi. Bahkan kalau perlu di depan ini dimanfaatkan, ya. Fokus. Jadi posisi saya di sini lebih banyak di sini, jadi pastikan tiang tidak menghalangi Anda. Perhatikan baik-baik. Kita belajar sugesti level 1 sebelum sakeming. Sugesti level 1, perhatikan tangan saya. Fokus, perhatikan tangan saya. Ini berbeda. Perhatikan tangan kanan saya. Hanya 10% yang mampu dan tahu tentang teknik ini. Apakah Anda masuk 10% ini? Perhatikan tangan kanan saya. Fokus. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. Jari di tangan kanan saya adalah 5. Kalau Anda menjawab 1, itulah sebagian besar kita menilai orang bukan dari berapa banyak ilmunya, tapi seberapa besar yang dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kekuatan aksi itu jauh lebih hebat daripada kekuatan ilmu tanpa aksi. Semua tangan kanan seperti ini. Harus ikut, tidak boleh jaim. Silakan seperti ini. Tutup seperti ini. Buka, tutup, buka, pegang dagu. Oke, Anda lihat dagu pindah. Kenapa dagu Anda pindah? Intinya adalah ini penting, wahai para guru. Sebelum saya masuk ke materi inti, orang yang percaya diri itu mempengaruhi 80% daripada orang yang ragu-ragu. Orang yang salah dan percaya diri masih punya pengikut walaupun salah daripada orang yang benar tapi ragu-ragu. Ingat. Dengerin baik-baik. Kenapa orang gila jarang tertabrak mobil? Karena orang gila kalau nyebrang percaya diri. Jadi kalau guru nggak pede sebagai guru, dia akan menghadirkan murid-murid yang ragu-ragu. Dan murid yang ragu-ragu walaupun pintar tidak berani untuk beride dan bergagasan karena takut salah, padahal belum tentu salah. Dan orang yang takut salah itu salah yang sebenarnya. Yang perlu Anda tahu, hari ini di Indonesia penuh dengan orang yang pintar tapi takut untuk gagal. Kenapa rapat sedemikian cepat selesai? Karena orang berprinsip, diam saja. Kalau kamu nanti usul, kamu akan menjadi ketua. Man usul mas'ul. Akhirnya apa? Jadi ketua belum tentu juga gajinya nambah. Belum tentu juga gajinya nambah. Ngapain? Jadi akhirnya lebih baik diem. Aman. Perhatikan baik-baik. Kenapa banyak laki-laki biasa mendapatkan istri yang luar biasa? Karena dia berani ditolak. Berani melamar, berani ditolak. Dan belum tentu ditolak. Karena wanita itu tidak butuh PHP. Ini apa maksudnya? Butuh laki-laki yang pemberani. Oke, saya akan berinteraksi dengan Anda secara langsung. Tidak ada hak paten pada materi saya. Anda boleh mengambil banyak apapun, bahkan berkomunikasi dengan saya akan kasih handphone pribadi saya. Nomornya bukan handphonenya.
Karena Anda nanti akan masuk dalam grup nasional Guru Tangguh Berhati Cahaya GTBC. Guru Tangguh Berhati Cahaya. Jadi G-nya harus ada. Kalau G-nya hilang jadi TBC. Guru Tangguh Berhati Cahaya. Apa yang kita pelajari hari ini? Ini adalah peserta pesantren nasional. Yang belakang masih mendengar suara saya? Jadi titik fokus Anda dibutuhkan. Ini adalah peserta pesantren ini yang mempelajari dan membersamai. Ini adalah profesor-profesor subspesialis. Mereka adalah pihak-pihak yang berhak untuk memberikan izin maupun mengambil izin para dokter di seluruh Indonesia. Mereka pun mau belajar walaupun sudah menjadi profesor. Jadi ketika saya diundang di Belitung, profesor ini belajar bagaimana menjadikan tanpa operasi, tanpa bius, maksudnya orang tidak sakit. Dan itu bisa. Bahkan hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Contoh seperti ini. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Lupa hari ini hari apa? Hilang. Selasa tahu. Apa begini? Jadi ada titik di mana otak bawah sadar kita itu adalah ketika fokus mengizinkan, maka dia benar-benar mengizinkan untuk kita. Dan tugas guru yang pertama bukan memberi ilmu. Salah. Tugas guru yang pertama adalah bagaimana murid tertarik pada Anda. Kalau sudah tertarik dengan Anda, apapun yang Anda bawa, itulah kurikulum. Jadi kalau guru sudah tidak menarik, maka dia telah menghabiskan cita-cita murid-muridnya. Kalau dia guru matematika dan tidak menarik pelajaran matematika, maka muridnya benci matematika dan dia tidak akan masuk jurusan IPA. Otomatis tidak akan masuk kedokteran. Ketika dia adalah guru bahasa Inggris dan mengajarnya sedemikian menjenuhkan, maka dia telah menghabiskan cita-cita muridnya untuk keliling dunia dengan memakai bahasa internasional itu. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi bagaimana menjadi pribadi yang menarik. Coba katakan kebalikannya. Besar, tua, kaya, tinggi, panjang. Ketika saya bilang salah, nggak ada yang bilang benar. Padahal instruksinya adalah katakan kebalikannya. Kenapa ketika saya bilang salah semuanya diam? Itulah pentingnya intonasi, konsistensi. Orang yang tidak konsisten itu membuat orang tidak konsisten. Coba kalau saya bilang salah, pasti itu langsung bilang benar. Tapi ketika saya bilang salah, semuanya bengong. Kenapa? Hati-hati, konsistensi. Jangan sampai Anda semangat di kelas A, lawyer di kelas B. Itu nggak konsisten. Terdengar? Jawab dengan satu kata. Ini penting. Jawab dengan satu kata. Bendanya pipi nempel di ujung jari. Kalau panjang, hari Jumat sunahnya dipotong disebut. Pintar. Saya sekarang menjawab salah, dan dia bisa jawab salah. Saya dari tadi nggak salah, kenapa? Kan diem aja. Itu yang salah, nggak bisa dievaluasi. Mau dinaikkan nggak tahu, mau diturunkan kasihan, diem aja. Dia hanya menggenapi, tapi kepergiannya tidak bisa mengurangi. Kasihan banget kan? Ada dan tidak adanya dianggap tidak ada. Bahaya. Absensinya ada, tapi orangnya nggak berada. Kenapa? Kalau rapat diem aja. Nanti kan saya ulang lagi. Tempel di ujung jari, bisa memanjang. Kalau panjang boleh dipotong disebut. Anaknya anak kita disebut. Lagi anaknya anak kita disebut. Sapi minum susu. Air. Sapi minum air. Kenapa? Saya menjawab susu. Gak sadar kan? Itu yang dinamakan repetisi. Pola. Pertama, kuku. Kedua, cucu. Bawah sadar ketiga, susu. Anda paham nggak bahwa tadi saya sedang mempengaruhi Anda dan Anda tidak sadar dipengaruhi? Itu namanya persepsi. Kenapa? Mie rebus plus telur setengah matang lebih laku daripada mie rebus plus telur setengah mentah. Persepsi. Sama. Perhatikan baik-baik. Tidak semua
semua yang melihat itu memperhatikan. Tidak semua yang mendengar itu mendengarkan. Dan tugas guru adalah bagaimana murid itu memperhatikan dan mendengarkan. Jadi kalau sekedar murid melihat dan mendengar, itu bukan tugas guru. Itu tugas tukang jamu di pasar-pasar. Didengarkan, orang mendengar, tapi tidak memperhatikan, tidak mendengarkan. Konsentrasi ya. Tidak semua yang melihat itu memperhatikan. Tidak semua mendengar itu mendengarkan. Perhatikan baik-baik. Setiap nabi dan rasul punya mukjizat, betul? Ada yang dibakar tidak mempan, betul? Ada yang bisa menghidupkan orang yang mati, betul? Ada yang bisa berbicara dengan hewan, betul? Pertanyaan saya, berapa pasangkah? Fokus. Berapa pasangkah setiap hewan yang dimasukkan Nabi Musa ke perahunya? Ada berapa pasang? Nggak ada. Ada berapa pasang? Nggak ada. Nggak ada. Nabi Musa tidak punya perahu. Yang punya perahu Nabi Nuh. Tidak semua yang mendengar itu mendengarkan. Yang menjawab 1 pasang, 2 pasang berarti kurang fokus. Perhatikan ini. Fokus ya, perhatikan